bahasa berarti anak cucu atau keturunan. Dengan demikian, yang dimaksud Bani Umayyah adalah anak cucu atau keturunan Bani Umayyah bin Abdul Syams dari satu keluarga. Sedangkan dinasti berarti keturunan raja-raja yang memerintah dan semuanya berasal dari satu keturunan. Dengan demikian, dinasti Umayyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari Bani Umayyah. Siapa sih pendiri dinasti Bani Umayyah itu? Nah, pada tahun 41 Hijriah, cucu dari Rasulullah SAW yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, penyerahan kekuasaan itu dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk meraih kedamaian dalam Islam dan tentunya dapat menghentikan perselisihan dan pertumpahan darah sesama ke kaum muslimin. Nah, penyerahan kekuasaan ini yang dikenal sebagai awal berdirinya Khalifah Bani Umayyah. Nah, Khalifah yang pertama kali pada Bani Umayyah itu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah lainnya. Adapun silsilah keluarga Bani Umayyah yaitu secara genealogis atau garis keturunan, Muawiyah bin Abi Sufyan bertemu dengan silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf, keluarga Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sebutan Bani Hashim, sedangkan keluarga Umayyah disebut dengan Bani Umayyah. Adapun khalifah pada masa dinasti Bani Umayyah itu yang pertama Muawiyah ibn Abu Sufyan, yang kedua ada Yazid ibn Muawiyah, yang ketiga ada Muawiyah ibn Yazid, yang keempat ada Marwan ibn Al-Hakam, yang kelima ada Abdul Malik ibn Marwan, yang keenam ada Al-Walid ibn Abdul Malik, yang ketujuh ada Sulaiman ibn Abdul Malik, yang kedelapan ada Umar ibn Abdul Aziz, yang kesembilan ada Yazid ibn Abdul Malik, yang kesepuluh ada Hisham ibn Abdul Malik. Adapun kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Bani Umayyah, yang pertama pemisahan kekuasaan, terjadi dikotomi antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik, yang kedua pembagian wilayah, yang ketiga perkembangan sastra, yang keempat bidang administrasi pemerintahan, yang kelima ada organisasi keuangan, yang keenam bidang arsitektur, yang ketujuh bidang pendidikan. Apa yang menyebabkan runtuhnya dinasti Bani Umayyah? Adapun sebab-sebab kemunduran dinasti Umayyah itu yang pertama, khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi, menentang khalifah berarti mati. Contohnya adalah peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Peristiwa ini menyimpan dendam di kalangan para penentang Bani Umayyah, sehingga selama masa-masa kekhalifahan Bani Umayyah terjadi pergolakan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi dalam negeri dan pemerintah terganggu. Yang kedua, gaya hidup mewah para khalifah. Kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka. Di samping mengganggu keuangan negara, contohnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai seorang khalifah yang berfoya-foya dan memboroskan uang negara. Sifat-sifat inilah yang tidak disukai masyarakat, sehingga lambat laun mereka melakukan gerakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Hal ini berujung pada perbuatan kekuasaan di antara para calon khalifah. Yang keempat, banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Usaha pengumpasan para pemberontak menghabiskan daya dan dana yang tidak sedikit, sehingga kekuatan Bani Umayyah mengendur.
Yang kelima, banyak yang kecewa dengan kebijakan para penguasa Bani Umayyah karena tidak disadari dengan syariat Islam. Yang keenam, pertentangan antara Arab Utara atau Arab Mudhariyah dan Arab Selatan atau Arab Himyariyah semakin meruncing, sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta keutuhan negara. Nah, sebab-sebab itulah yang membuat dinasti Bani Umayyah mengalami kemunduran dan muncullah dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini tidak akan berdiri tegak sebelum Khalifah Bani Umayyah ini runtuh. Maka orang-orang Abbasiyah berusaha sekuat mungkin untuk menjatuhkan Khalifah Umayyah ini. Setelah Khalifah Umayyah ini runtuh, maka berdirilah dinasti Abbasiyah tersebut.